Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Safina Zahra ingin membagikan sebuah materi sekaligus penjelasan dari mata kuliah Manajemen Logistik yang berjudul Kebijaksanaan dan Perencanaan Logistik dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik. Baik, selanjutnya. Yang pertama ada tujuan instruksional khusus, yaitu satu, pentingnya informasi dalam logistik, dua, fungsi sistem informasi, tiga, kerangka kerja teknologi informasi rantai pasok, empat, manajemen hubungan pelanggan. Baik, selanjutnya di sini adalah penjelasan dari informasi berperan sebagai pemberi arah dan perekat kerjasama untuk menciptakan aktivitas logistik yang terpadu dan terkoordinasi. Tanpa informasi, manajer logistik tidak akan mengetahui apa yang pelanggan inginkan, berapa jumlah persediaan, dan kapan barang yang harus diproduksi dan dikirim. Informasi harus dijadikan visi oleh para manajer dalam upaya membuat suatu keputusan untuk memperbaiki kinerja manajemen logistik. Dalam bab ini akan membahas mengenai kebijakan dan perencanaan logistik dalam sistem informasi manajemen logistik dan segala sesuatu yang memiliki keterkaitan. Baik, selanjutnya yang pertama ada pentingnya informasi dalam logistik. Informasi adalah kunci penting dalam kelancaran logistik dan rantai pasok, sebab informasi mendukung manajemen untuk membuat keputusan dan lingkup luas serta mampu mencakup berbagai fungsi dalam perusahaan. Seorang manajer bisa membuat strategi dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi rantai pasok dan tidak hanya faktor-faktor yang berhubungan secara langsung dengan fungsi rantai pasok perusahaannya semata. 2. Fungsi Sistem Informasi Chopra dan Meindl 2013 menyatakan bahwa penggunaan sistem teknologi informasi untuk menangkap dan menganalisis informasi memiliki dampak nyata terhadap kinerja perusahaan. Jika informasi permintaan pelanggan sebuah perusahaan tidak dipakai untuk mengatur jadwal produksi dan tingkat persediaan, maka dalam mengatur penjadwalan dan tingkat produksi tidak berdasarkan informasi yang akurat, tapi dilakukan secara buta. Selanjutnya di sini ada informasi dibagi menjadi komponen dasar dan disesuaikan dengan langkah rantai pasok. Yang pertama, informasi pemasok. Apa produk yang dibeli, berapa harga, berapa lama, dan dikirim kemana. Informasi pemasok juga meliputi status pesanan, modifikasi, dan cara pembayaran. 2. Informasi manufaktur. Produk apa yang bisa dibuat, berapa jumlahnya, dengan fasilitas apa, berapa lama, berapa trade-off-nya, berapa biayanya, dan berapa ukuran lotnya. Yang ketiga, informasi distribusi dan retail. Apa produk yang harus diangkat dan kemana? Berapa jumlahnya, dengan modal apa, berapa harganya, berapa yang disimpan pada setiap tempat, dan berapa lamanya. Yang keempat, informasi permintaan. Siapa membeli apa, berapa harga dari mana, berapa jumlah. Informasi permintaan meliputi peramalan dan informasi permintaan distribusi. Selanjutnya yaitu kemampuan analisis. Kemampuan analisis informasi, keputusan dalam sebuah kunci sukses logistik dan untuk mendukung keputusan rantai pasok yang efektif. Informasi harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu informasi harus akurat. Tanpa informasi yang jelas, sulit untuk mengambil keputusan yang baik. Informasi harus bisa diakses setiap saat. Informasi yang akurat diperlukan, tapi harus di saat yang tepat. Jika informasi out of date, dapat dinyatakan bahwa perusahaan tidak mampu mengakses informasi. Informasi harus tepat. Pengambilan keputusan memerlukan informasi yang bisa digunakan. Informasi yang tepat didapat dari pencatatan data yang tepat. Informasi harus dibagi. Sebuah rantai pasok dapat efektif jika semua pemangku kepentingan berbagai pandangan tentang informasi yang mereka gunakan untuk membuat keputusan bisnis.
Selanjutnya, yaitu informasi permintaan meliputi peramalan dan informasi permintaan distribusi. Informasi yang diperoleh bersumber dari data dengan jumlah yang variasi tinggi untuk kepentingan yang berbeda-beda. Untuk menjadi informasi diperlukan pengolahan yang rumit. Dalam upaya pemecahan masalah rumit tersebut diperlukan peran komputer dengan berbagai perangkat keras maupun lunak. Komputer dan teknologi informasi digunakan secara luas dalam rangka mendukung kegiatan logistik dan bertumbuh secara cepat sehingga teknologi informasi telah menjadi faktor kunci yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan logistik. Selanjutnya ya, ada 3 fungsi dari sistem informasi, yaitu menyediakan informasi yang valid dan efisien, mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi, sistem informasi yang mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan hal-hal. Mengefisienkan proses-proses sistem informasi harus mampu mengurangi kegiatan rutin tenaga kerja dan mengurangi penggunaan dokumen fisik. Selanjutnya, menyediakan informasi yang valid dan efisiensi itu seperti apa sih? Yaitu menyediakan data dan informasi inventory terkini mengenai jumlah inventory, mendeteksi pergerakan dan status barang, yaitu apakah bahan mentah, work in progress, memiliki barang di gudang ketika menerapkan konsinyasi atau vendor manage inventory. Apakah sudah menyelesaikan proses pabean atau sedang dalam karantina dan untuk laporan keuangan. Dengan menyediakan GPS, mampu menyediakan informasi tentang lokasi barang yang harus dikirim, tentang perilaku supir dalam menggunakan kendaraan, atau tentang moda transportasi. Mendukung kegiatan pergudangan seperti ray saving, yaitu penekan data keuangan, nama pengirim, dimensi, dan berat inventory, dan tanggal penerimaan. Put away, yaitu sebagai penunjuk menentukan lokasi penyimpanan inventory yang terbaik sesuai dengan ketersediaan tempat, karakter barang, dan sesuai dengan karakter fast moving atau slow moving. Replenishment menyediakan informasi sebuah inventory dan memberi peringatan dini ketika penjumlahnya mendekati atau sudah mencapai titik pemesannya kembali. Picking yaitu menyediakan informasi lokal, penempatan inventory dan rute pengambilan. Shipping yaitu menyediakan informasi tujuan penerima, kapan harus dikirim, dan informasi barang dikeluarkan dari gudang. Cross-docking yaitu mendukung proses pelabelan dan rotasi. Menyediakan informasi identitas pengirim dan penerima barang untuk mencegah pengiriman barang-barang terlarang. Selanjutnya, mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi sistem informasi yang mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Hierarki, yaitu kebutuhan informasi di setiap level organisasi atau perusahaan, jangka waktu penyediaan laporan informasi, kemudahan perawatan sistem dan teknologi informasi. Selanjutnya, mengefisiensikan proses-proses sistem informasi harus mampu mengurangi kegiatan rutin tenaga kerja dan mengurangi penggunaan dokumen fisik ILS atau Indonesia Logistic Community Service pada 2015 mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam bisnis logistik Indonesia di bidang pelabuhan mampu mengurangi waktu bongkar muat barang di pelabuhan atau dwelling time turun dari 8 hari menjadi 4,7 hari. Selain itu, penerapan dokumen elektronik di area bisnis bongkar muat dapat menekan biaya logistik sekitar 5%. Selanjutnya ada informasi digunakan untuk membuat berbagai keputusan tentang pemicu rantai pasok sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas menentukan lokasi, yaitu kapasitas dan jadwal kebutuhan informasi, fasilitas dalam melakukan trade-offs antara efisiensi dengan fleksibilitas permintaan, nilai tukar, pajak, dan lain-lain. Persediaan menentukan kebijakan persediaan optimum memerlukan informasi, meliputi informasi pola permintaan, ongkos simpan, ongkos kekurangan persediaan, dan ongkos pesan. Yang ketiga, di sini ada transportasi untuk membuat keputusan yang baik tentang jaringan transportasi, rute, moda, pengiriman, dan para pemasok.
Sebuah perusahaan memerlukan informasi tentang ongkos, lokasi pelanggan, dan ukuran pengiriman. Yang keempat, pencarian sumber. Informasi tentang margin produk, harga mutu, lead time, delivery, dan lain-lain, semua hal yang diperlukan untuk memutuskan pencarian sumber pasokan. Yang kelima, penentuan harga dan manajemen pendapatan. Untuk menetapkan kebijakan harga memerlukan informasi permintaan, volume dan segmen pelanggan yang bersedia untuk membayar, dan isu-isu pasokan lainnya seperti margin produk, lead time, dan ketersediaan. Melalui penggunaan informasi perusahaan, bisa memutuskan besarnya harga sehingga bisa memperbaiki kinerja logistik. Selanjutnya ada kerangka kerja teknologi informasi rantai pasok. Sistem TI digunakan untuk transaksi data dalam rangka memperbaiki kinerja rantai pasok secara proaktif. Sistem TI dikembangkan untuk melakukan analisis sehingga mampu memutuskan untuk membuka pusat-pusat distribusi baru dan menentukan kebijakan stok item-item pada pusat distribusi tersebut. Bentuk perangkat lunak merupakan landasan sistem TI rantai pasok seperti SAP dan Oracle, dua pemain utama. Dari sistem perangkat lunak perusahaan yang dimaksud dikembangkan pada awal tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Pada awal abad ke-21, semakin berkembang dan mengalami konsolidasi yang signifikan dan evolusi TI rantai pasok dilihat dalam konteks proses makro. Selanjutnya, di sini ada berdasarkan sudut pandang perusahaan semua, proses dalam rantai pasok dapat dikategorikan terhadap 3 area utama, yaitu proses berfokus pada hilir, proses berfokus pada internal, proses berfokus pada hulu. Klasifikasi ini mengartikan 3 proses rantai pasok makro sebagai berikut. Yang pertama, manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. Proses yang berfokus pada interaksi hilir yaitu antara perusahaan dengan pelanggannya. Manajemen rantai pasok internal atau Internal Supply Chain Management atau ISCM adalah proses-proses yang berfokus pada operasional internal dalam perusahaan. Perangkat lunak industri disebut supply chain management tanpa kata internal. Dalam pengertian ini, supply chain management meliputi 3 proses makro, yaitu CRM, ISCM, dan SRM. Manajemen hubungan pemasok, supply relationship management atau RSRM, adalah proses-proses berfokus pada interaksi hulu, yaitu antara perusahaan dengan pemasoknya. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah sebuah sistem informasi terpadu yang berguna untuk melakukan fungsi manajemen yang terdiri dari kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam organisasi bisnis. Sasaran dari proses makro CRM adalah membangkitkan permintaan pelanggan dan memfasilitasi penyebaran dan pelacakan pesanan. Kelemahan proses ini adalah sering terjadinya permintaan yang hilang dan kurang pengalaman para pelanggan karena pesanan tidak diproses dan didiskusi secara efektif. Proses-proses kunci CRM adalah pemasaran, penjual, manajemen pemasaran, panggilan atau pusat pelayanan. Target utama CRM adalah meningkatkan pertumbuhan perusahaan baik, pertumbuhan dalam kemampuan memperoleh laba, pertumbuhan penjualan. CRM adalah sebuah perangkat lunak yang terpadu antara kepentingan perusahaan dengan pelanggannya. Untuk itu, CRM dirancang untuk mencari metode dan teknologi yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggannya. Gartner dalam Chopra 2013 menyatakan sejak tahun 2008 terdapat 5 pengembang besar perangkat lunak CRM yang mampu berkontribusi dalam menyelesaikan masalah proses makro rantai pasok, yaitu SAP 22,5%, Oracle 16,1%, Salesforce.com 10,6%, Microsoft 6,4%, dan Amdocs 4,9%. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.